Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, istri bukanlah seperti barang perniagaan yang jika telah membelinya, maka sang pemilik bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut sesukanya. Dalam hal ini seorang wanita mempunyai hak yang sempurna untuk mengadukan kepada walinya jika suami melakukan kezaliman dan menyakitinya. Dan memperlakukan istri dengan baik, ini sebenarnya bukanlah perkara pilihan untuk suami yang dia dapat melakukannya atau tidak melakukannya. Akan tetapi ini merupakan tugas yang wajib bagi suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu diingatkan kembali kepada para suami yang memiliki hati yang keras, tabiat yang keras, dan buruk pemahamannya terhadap hal ini, yaitu menzalimi wanita dan memukul mereka, agar menjauhi tindakan tersebut. Karena tindakan ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Bahkan terkadang dilakukan karena sebab yang remeh. Bahkan sebagian suami menyangka bahwa kejantanan itu identik dengan pemaksaan, kecongkakan, kezaliman terhadap istri. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kita lihat Rasulullah SAW ketika menasihati seorang sahabiah, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dalam urusan pernikahan, beliau memberikan bimbingan agar Fatimah jangan mau menerima lamaran laki-laki yang diketahui suka memukul wanita. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, yaitu Abu Amr bin Hafs. Lalu ia pun menjalani masa iddahnya. Dan Rasulullah SAW telah berpesan kepadanya, jika engkau telah selesai dari iddahmu, beritahu aku nanti. Nah, setelah selesai masa iddahnya, maka Fatimah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, adapun Abu Jahal, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang fakir, tidak berharta. Maka menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Apa makna tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya dalam hadis tersebut? Hal ini ditunjukkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahwa Abu Jahm adalah lelaki yang suka memukul para wanita, sehingga sifat tersebut adalah sifat yang tercela. Nah, pendengar yang budiman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada para suami untuk bergaul dengan istri mereka dengan cara yang baik. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut. Apa maksud pergaul istri dengan cara yang patut? Yakni mempergauli istri dengan cara yang baik, dalam tutur kata, dalam sikap, juga dengan tidak menyakiti istri atau berbuat zalim kepadanya. Dan termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberi nafkah dan memberi pakaian kepadanya. Jadi hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang sebaik mungkin, sebagaimana yang ia inginkan pada dirinya sendiri. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga telah memperingatkan umatnya untuk tidak memukul istri seperti halnya seorang tuan yang mencambuk budaknya. Beliau bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi thumma yujanuha fi akhir al-yawm.
Jangan salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak, kemudian ia menggauli istrinya pada akhir hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh berbuat seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW pernah menasihati sahabatnya Lakith bin Sabirah ketika dia mengadukan keburukan lisan istrinya. Dia bersabda kepadanya, jangan engkau memukul istrimu seperti memukul budak perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan juga pendengar, kebiasaan lain yang kita dapatkan dari seorang suami yang suka memukul, bahwa yang sering jadi sasaran pukul mereka adalah bagian wajah. Padahal menampar wajah ini hukumnya haram di dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Salah satunya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala tadribil wajha, wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait." Dan jangan engkau memukul istrimu di wajahnya, jangan juga engkau menjelek-jelekannya, serta jangan melakukan hajar yang mendiamkan istri selain di rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah pendengar, ketika seseorang marah, dalam hal ini termasuk juga seorang suami, maka emosinya cenderung tidak terkontrol. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika seseorang marah, jika dia dalam kondisi berdiri maka hendaknya dia duduk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyabtaji." Jika salah seorang dari kalian sedang marah dan dia dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau belum hilang juga amarahnya, maka hendaknya dia berbaring. Nah, selain perbuatan, seorang yang marah juga cenderung mengeluarkan kata-kata yang kasar, caci maki, mengungkit-ungkit kekurangan atau keburukan lawan bicaranya, termasuk istrinya dalam hal ini. Dan berapa banyak perkataan yang buruk ini lebih menyakiti perasaan seseorang, ya, lebih parah daripada sekedar rasa sakit fisik, termasuk dalam hal ini istri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk diam ketika kita marah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Nah pendengar, ada kalanya seorang suami memukul istri alasannya karena sikap istri yang keliru, atau karena dia tidak mau taat kepada suami dalam hal-hal yang baik. Maka jika demikian, hendaknya seorang suami menempuh 3 cara dalam hal ini. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Dan jika mereka mentaati kalian, maka jangan kalian mencari-cari jalan lain untuk menyusahkan mereka. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, dalam ayat ini disebutkan cara yang dilakukan untuk menasihati istri yang nusyuz, yang durhaka, yang tidak mau taat kepada perintah suami. Yaitu yang pertama dengan cara menasihatinya, berbicara baik-baik 4 mata. Dan jika belum ada perubahan setelah dinasihati dengan cara yang baik-baik, maka suami boleh mendiamkannya atau tidak mengajak bicara kepadanya. Nah, jika masih tidak mempan juga, tidak berubah dengan cara tersebut, maka barulah suami diperbolehkan
memukul istrinya. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak membuat bekas pada tubuhnya, dan juga tidak dilakukan pada bagian wajahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fadribuhunna dorban ghairu mubarrih." Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bahkan tadi disebutkan ya, larangan memukul wajah istri ya. Jangan engkau memukul wajah istrimu di wajahnya, jangan pula menjelek-jelekannya, dan jangan melakukan hajar yang mendiamkan istri selain di rumah. Nah, ternyata ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa ada sebagian sahabat yang memukul istrinya. Kemudian Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan ketika bertambah beraninya wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya, sehingga diberikanlah keringanan untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tapi pukulan yang berupa pengajaran. Kemudian para wanita berkumpul untuk mengeluhkan kebijakan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda bahwa sungguh mereka yang suka memukul istri bukan orang yang baik di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan bahwa orang yang terbaik di antara kaum mukminin itu adalah yang paling baik akhlaknya terhadap sang istri. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi cukuplah hadis ini menjadi motivasi bagi para suami agar berupaya menjadi sosok suami yang terbaik, yaitu dengan kebaikan akhlaknya kepada sang istri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكوى تداوي مهجتي قلبي تساوره الهموم توجها